Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Melanjutkan pada pembahasan sirah Hayat Al-Gajah. Syekh membuat satu bab saat ini yang berjudul sulitnya arti sebuah kehidupan. Pada bab ini beliau akan memberikan kepada kita gambaran singkat bagaimana kondisi perekonomian Rasulullah SAW sejak beliau sejak masih anak-anak. Syekh Al-Baquri rahimahullah berkata, "Lam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam 'amalun mu'ayyanun fi awwal syabab." Pada masa mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak punya pekerjaan tetap. Rasulullah SAW kalau bahasa orang yang sekarang freelance, bergantung pada satu usaha tertentu. Illa anna riwayat, hanya saja beberapa riwayat tawalat menyebutkan annahu kana ya'lamu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Ini pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak muda urusi ternak. Ra'aha fi Bani Sa'ad. Pekerjaan ini beliau geluti di Bani Sa'ad. Sekarang ini di kota Taif, tepatnya Bani Sa'ad. Ada yang namanya Qabilah Sa'di. Wa fi Makkah bi ahliha 'ala qarib. Begitu pula Rasulullah membela kambing di kota Makkah. Beliau menjasakan dirinya pada beberapa orang di kota Makkah yang beliau rawat kambing-kambing tersebut di lembah-lembah yang ada di beriman. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شاب. Kemudian Rasulullah ketika sudah beranjak dewasa berpindah dari mengembala, kemudian beralih menjadi seorang pedagang. Ini profesi kedua Nabi SAW. ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي. Dan beberapa riwayat menunjukkan Nabi SAW pernah syarakat. Apa itu syarakat? Mitra usaha. Serikat. Kalau saya kita apa? Kongsi dengan seorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi, fakana khairu syarikin lahu. Dan orang ini adalah partner terbaik dalam syarikat usaha. Partner terbaik.
As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. La yudari wa la yumani. Orang ini tidak pernah main belakang, gak suka debat, partner yang mudah, gak pernah menyeleweng, gak pernah nipu, gak suka bantah-bantahan, gak pernah membuat rekayasa, gak ada pelanggaran, gak pernah manipulasi. Partner terbaik yang pernah dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang musyrik, bahkan ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Rasul, pindah ke Madinah, dia masih pada agama nenek moyang. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, orang ini dibawa oleh Utsman bin Affan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat As-Sa'id, Nabi berkata, marhaban bi akhi wa syarik, welcome, selamat datang saudaraku dan mitra terbaik. Pada zaman apa? Pada zaman jahiliyah. Kenapa disebutkan akhi saudaraku? Karena pada saat penaklukan kota Makkah, As-Sa'id bin Abi Sa'id masuk Islam. Akan disambut oleh Nabi SAW dengan berkata, marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku dan partner terbaik. Qayyusyid, beliau merupakan mitra bisnis Nabi SAW. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada beliau, ya Sa'id, undur ila akhlaqika allati tasma'uha fi jahiliyah. Sa'id, perhatikan, lihatlah akhlak indahmu yang kau perbuat pada zaman jahiliyah. Memang orang baik. Saya dikenal kebaikan beri pengertian. Maka Nabi berwasiat, faj'alha fil Islam. Tetap istiqomahlah akhlak baik ini dalam Islam. Kau sudah berbuat baik pada zaman jahiliyah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih hidayah kepada konsisten. Jadikan akhlak ini ada dalam dirimu dan kau adalah sebagai seorang muslim. Akhir dari mulia kita, akhir menjadi hormati rakyatnya, wahsin ilaiha, dan bertobatlah kepada Tuhan. Ini wasiat yang Rasulullah kepada mantan apa? Partner dia. Baik. Kemudian kata Syekh, wa fil khamisah wal 20 min sinni. Ketika Nabi SAW sudah sampai pada umur 25 tahun, berarti kembali Nabi, kemudian berniaga, syarikat, usaha, punya mitra bisnis. Sejak beliau umur apa? Belasan. Di sini beliau menyebutkan wa fil khamisah wal 20. Jika sudah beranjak umur 25, kharaja dajiran ila Syam, beliau keluar berdagang menuju ke negeri Syam. Syam ini menjadi satu kesatuan. Sekarang sudah terpecah-pecah di mana dia. Fi mali Khadijah, beliau menjual barang dagangan milik Khadijah. Qala Ibnu Ishaq berkata, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atun tajiratun. Dahulu Khadijah adalah seorang wanita yang kaya. Janda yang punya karir mentereng. Dzatu syaraf wa mal, punya kedudukan dan harta. Punya kedudukan jelas. Apa kabilahnya Khadijah? Dari situ Quraisy. Abahnya Khadijah, Khuwailid ibn Asad, adalah seorang Quraisy. Bahkan bertemu nasabnya Khadijah ini dengan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
pada kakek beliau yang bernama Qusay ibn Kilab, kakek keempat Nabi SAW. Dari jalur ayahnya Khadijah ketemu dengan Nabi SAW nasabnya pada kakek keempat Rasulullah yang bernama Qusay ibn Kilab. Tapi bukan orang lain. Dari ibu Khadijah bernama Fatimah bintu Zaid, juga dari suku Quraisy. Bapaknya Quraisy, ibunya apa? Quraisy. Sang ibu Fatimah ini bertemu nasabnya dengan nasab Nabi SAW pada kakek beliau yang bernama Lu'ay ibn Ghalib. Lu'ay ibn Ghalib adalah kakek ke-8 Rasulullah SAW. Artinya Khadijah bukan orang lain. Satu marga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah untuk dikenal, saling mengetahui marga mereka dalam satu asal, dalam satu akar, sama-sama suku Quraisy. Maka Khadijah ini seorang wanita yang memiliki kedudukan, kemuliaan dari sisi nasabnya jelas, tentunya kebenaran harta yang banyak. Nah, perlu diketahui Khadijah ini janda dengan melewatkan 2 kali pernikahan. Nabi SAW yang ketiga. Yang pertama kali Khadijah menikah dengan seorang dari Bani Tamim yang dikenal dengan sebutan Abu Hala Ad-Dari. Namanya Malik ibn Abbas. Ini suami pertama Khadijah. Malik ibn Abbas yang dikenal dengan julukannya Abu Hala Ad-Dari wa kana tajiran. Ini seorang kaya raya. Dari Khadijah ini lahir 3 anak, semuanya laki-laki. Satu bernama Hala, yang paling tua. Kemudian anak yang lain yang bernama Hindun tapi laki. Hindun tapi laki. Kemudian yang ketiga Al-Tahir. Yang berapa anak? 3. Hala, Hindun, Tahir. Semuanya laki. Kemudian Abu Hala meninggal. Sehingga Khadijah yang mewarisi seluruh harta. Setelah itu dinikahi lagi oleh seorang yang bernama Atiq ibn A'id al-Marsumi wa kana tajiran kabir. Seorang pebisnis besar di kota Mekah. 2 suaminya Khadijah ini apa? Konglomerat, gak main-main. Atiq ibn A'id al-Marsumi. Dari orang ini lahir anak wanita yang juga bernama Hindun. Jadi Khadijah punya Hindun 2. Hindun dari suami yang pertama, jenisnya apa? Kelaminnya laki. Hindun dari suami kedua, dan dia seorang wanita. Maka berapa anak yang Khadijah sebelum Nabi? 4. Bagaimana kondisi mereka? Mungkin kita tidak banyak tahu, mungkin jarang disebut di beberapa literatur sejarah. Walhamdulillah haula'il arba'ah kulluhum aslam. Semua mereka masuk Islam. Wa nalu syaraf as-suhbah. Bahkan keempat anaknya Khadijah mereka mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat. Semuanya mereka sahabat, anak-anaknya Khadijah. Bahkan Hindun dari yang kita sebutkan anak laki itu meriwayatkan dari Nabi SAW hadis-hadis yang berbicara mengenai bagaimana sih fisik Rasul, diriwayatkan oleh Hindun. Begitu pula Tahir, anak Khadijah dari suami yang pertama
diutus ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amilan fil Yaman sebagai perwakilan beliau di negeri Yaman. Yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak Khadijah yang pertama. Yang bernama Tahir. Menjadi delegasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di selatan Arab. Diletakkan di negeri Yaman. Artinya semua anak Khadijah lalu syaraf sahabat mereka mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Lalu setelah itu menikah dengan Rasulullah adalah suami yang ketiga bagi Khadijah. Kata Ibnu Ishaq, Khadijah adalah seorang wanita yang mulia memiliki harta. Tastajir ar-rijal fi maliha. Dari ayat ini pula dan setelah wafat semua perniagaan ayat kemudian diwariskan kepada Khadijah dan anak-anak. Kita bisa membayangkan betapa besar apa harta yang dimiliki. Kata Ibnu Ishaq, Khadijah ini memiliki dan memperkerjakan sejumlah orang untuk menjual barang dagangannya. Khadijah punya banyak sales, memiliki reseller untuk mempromosikan barang dagangan yang dia punya. Wa tudharibuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Akan Khadijah memberikan bagi hasil kepada mereka, entah itu salesnya, resellernya, pegawainya, mitra usahanya, tentu dengan bagian yang sudah mereka sepakati, dengan bagian yang sudah mereka tentukan. Wa kanat Quraisy qauman tujara, dan memang suku Quraisy adalah orang-orang yang handal di dalam berdagang. Beda dengan orang Medina. Orang Medina ahli apa? Tani berkebun, kurma-kurma paling enak ya, milik penduduk kota Medina. Maka mereka bepergian jauh, Syam, utara, selatan, bawa dagangan, barter dan lain sebagainya. Ini keahlian. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balagha min sidqi hadithi. Dan ketika sampai kepada telinga Khadijah mengenai kabar-kabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya yang jujur, tak pernah diketahui berdusta, tanggung jawab, wa'azmu amanatihi wa qarami akhlaqihi. Dan Khadijah mengetahui besarnya amanah Nabi SAW, orang yang terpercaya. Belum lagi akhlak yang begitu luar biasa, mulia, indahnya. Kepribadian Rasulullah SAW ba'atat ilaih, mengirim utusan, mengirim orang. Fa'aradat 'alaihi an yakhruja fi malillaha ila Syam tajiran. Menawarkanlah loker. Apa itu loker? Lowongan pekerjaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa barang dagangan Khadijah ini menuju ke negeri Syam. Dengan kesepakatan apa? Afdal ma kanat tu'ti ghairu min at-tujar. Kita deal untuk memberi upah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian yang lebih besar dibandingkan dengan mitra-mitra Khadijah lain. Jadi dikasih 100, dikasih berapa? 110. Dengan upah yang lebih besar, upahnya double. Karena melihat pribadi yang baik. Ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisar. Maka Nabi SAW dengan janji Rasulullah tidak sendirian, karena itu berisiko, Khadijah akan
menyertakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pembantu yang sudah sekian lama bekerja dengan Khadijah yang bernama Maisarah di tangan kanannya. Maisarah laki, Maisarah bukan perempuan lagi. Maka bila Rasulullah SAW diterima lowongan kerja tersebut dari Khadijah, diterima oleh Nabi SAW. Wa kharaja fi mali hadzalik, kemudian Rasulullah keluar dengan membawa perniagaan Khadijah wa farha ma'ahu gulam Maisarah, dan dibantu pula oleh tangan-tangannya Khadijah yang bernama Maisarah hatta qadima Syam, sampai Nabi SAW tiba di negeri Syam. Baik, ini saja yang kita baca. Berikutnya kita akan bahas mengenai pucuk dicinta ulah pun apa? Tiba. Bahasan berikutnya mengenai bagaimana ketertarikan Khadijah kepada Nabi SAW dan kemudian sampai di sini saja. Kemudian kita akan mengambil sedikitnya 2 faedah pada pelajaran singkat ini. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, al-hikmah min rabbil ghanam. Apa sih hikmah kok begitu mungkin kalau di benak kita sangat memprihatinkan keadaan dan kondisi Nabi SAW, seorang Rasul kok sampai mengembalakan kambing. Pada si berinteraksi dengan yang namanya hewan, membersihkannya, membersihkan kotoran. Apa kira-kira rahasia yang bisa kita petik, khususnya secara psikologis? Para ulama menyebutkan ad-damarur ala sabr. Mengembala kambing ini mengajarkan dan melatih beliau sejak kecil untuk memiliki sifat sabar dalam hal apapun, tahan banting. Pengembala itu ya, sejak pagi mengeluarkan piaraannya dalam keadaan perut kosong. Pulang di sore hari dalam keadaan mereka apa? Kenyang. Ini angan-angan yang selalu terbayang di benak setiap pengembala. Mustahil, nggak mungkin yang namanya pengembala itu berharap kambing-kambingnya ini masuk kandang di sore hari dalam keadaan lapar, nggak mungkin. Dan inilah visi seorang pemimpin. Ini pemimpin tanggung jawab. Atas apa dia pimpin? Ini visi. Akan berusaha terbaik dalam hal kepemimpinan, baik itu dalam lingkup keluarga, tanggung jawab kepada anak dan istrinya, pemimpin dalam satu lembaga, pemimpin desa, apalagi sampai lingkupnya besar, sekeluarga. Maka Nabi SAW the best dididik sejak kecil, sabar. Maka pengembalaan terhadap kambing, ikhwani hafizahumullah, misi untuk menuju visi berbasis gangguan Gembala kambing ini gak gampang. Sifatnya kambing ini mudah berbisa, mudah juga untuk dikumpulkan. Pengembala harus cerdas, pintar. Dia lihat mana kira-kira tempat yang rumputnya bisa diambil, menyehatkan mereka, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Belum lagi menjaga kambing-kambing itu dari mara bahaya binatang buas serigala, menjaga kambing-kambing itu dari berbagai macam ancaman.
penculik, perampok, pencuri. Ada seperti itu para nabi. Karena mengatakan bahkan semua para nabi dari kecil dibiasakan untuk membalas kambing karena itu. Dalam Sahih Bukhari, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Sabda Nabi Muhammad SAW, setiap para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalakan kambing. Kata para sahabat, "Wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda?" Karena mereka enggak tahu. Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Wala, aku pun juga sama. Kuntu ar'aha ala qararith ahli Makkah. Aku dahulu mengembalakan kambing dengan upah beberapa dinar milik orang Makkah. Dalam riwayat Bukhari lainnya, Allahu ba'atha Musa wa kana ra'yan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa sebagai apa? Pengembala kambing. Bahkan mengembalakan kambing dijadikan oleh Nabi Musa sebagai tebusan mahar bagi calon istri yang mau beliau nikahi. Nabi Musa fakir miskin, melihat calon mertuanya punya kambing, sudah saya mengembala, jadikan ini sebagai mahar, diterima. Wa ba'asallahu Dawud wa kana ra'il ghanam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Dawud, beliau pun juga pengembala kambing. Wa bu'ithu ana, sabda Nabi sallallahu, dan aku pun juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ar'al ghanam li ahli bi ajyal. Aku mengembalakan kambing milik masyarakatku di Ajyal. Orang yang suka haji umroh silah. Di mana Ajyal? Mana Ajyal? Daerah yang paling dekat dengan pintu apa? Apa soal pintu apa? Ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Fahad, ada perluasan Abdul, sekarang tambah lagi perluasan Salman. Pintu mana? Pintu Abdul Aziz yang paling dekat. Ajyal itu dulu bagian di perbukitan, dataran tinggi. Nabi SAW mengembala kambingnya di daerah itu. Di daerah apa? Ajyal. Nah, maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba mathalan 'aliyan min surihi fi iktisad rizq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik, suri tauladan, qudwah di dalam kemandirian sejak kecil fi iktisad rizqi bil wa ta'ab. Beliau mencari penghasilan sendiri dengan capek, sungguh-sungguh, dengan berbagai macam kelelahan. Antum tahu Nabi SAW lahir dalam keadaan apa? Yatim. Sampai beliau diambil dari kota Mekah, dikeluarkan menuju ke Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah Sa'diyah selama berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Setelah itu Nabi SAW balik ke kota Mekah, ke pangkuan ibunya. 2 tahun setelah itu ibunya apa? Wafat. Gak punya ayah, ibunya wafat. Nabi SAW umurnya 6 tahun. Setelah itu diasuh oleh kakinya Abdul Muttalib yang sayang sekali kepada cucunya selama 2 tahun. Setelah itu Abdul Muttalib meninggal. Berarti Nabi umurnya berapa? 8 tahun. Pindah ke pangkuan pamannya Abu Thalib. Kata Ibu Sa'ad, Abu Thalib berada. Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib itu orang miskin. Du'yan kathir, bahkan anaknya banyak. Apa yang diharapkan Nabi SAW? Alhamdulillah, untuk mencukupi saja sudah sangat bersyukur. Maka dari sini Nabi SAW membutuhkan untuk cari tambahan uang saku. Sehingga Rasulullah sejak kecil sudah mandiri. Allah Subhanahu wa taala mudah
untuk menurunkan kepada Muhammad SAW kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Bagi Allah SWT mudah untuk memberikan kepada Nabi dari langit hujan berupa emas, memberikan kepada Nabi SAW buah-buahan dari surga, mudah. Tapi ingin mengajarkan kepada umatnya bi anna khairal halil insan iktasabahu min juhdi, bahwasanya harta terbaik bagi manusia yang dia keluarkan dari keringatnya sendiri. Ini Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu di dalam perkara rezeki, ikhwani hafizahullah wa barakallahu fikum, Islam meminta dan mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama usaha, bekerja, aktif, motivasi dirimu. Karena harta zaman sekarang uang, kiwamidin, waduh, tonggaknya dunia dan juga tonggaknya apa? Agama. Tonggak dunia, bagaimana kita makan minum? Kalau nggak ada pendapatan, tonggaknya agama, banyak ibadah yang butuh modal. Zakat, amalan luar biasa, sedekah butuh modal. Jihad, plafonnya syariat butuh modal. Belum lagi wakaf, infak, nafkah anak yatim, bangun masjid. Nggak ada dana, macet. Ada uang, harta, penopang dunia dan penopang agama. Jadi ajarkan kita oleh Nabi SAW. Islam tidak mengenal nol pengangguran. Islam tidak mengenal muslim yang malas, melempem, kendor, lesu, lemes, lemah, tumpul, apalagi? Nabi sallallahu bersabda, "Ma akala ahadun ta'ama qattu khairun min an ya'kula min amal yadi." Enggak ada pekerjaan yang lebih baik bagi manusia melainkan yang dia keluarkan dari tangannya sendiri. Wa kana Daud ya'mal min amal yadi. Daud dari Daud, beliau hidup dari hasil usaha tangannya sendiri. Begitu pula seluruh para mereka berusaha, mereka bekerja, mereka memiliki keterampilan. Anak tanya, ahli baja siapa? Besi potong-potong oleh beliau, Nabi. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi siapa? Daud tadi sudah kita sebutkan. Daud alaihissalam, ahli besi. Yasna al-qulub, beliau buat helm tameng besi, perisai, tombak, kepala panah, pedang. Wa 'allamnahu san'ata labusin. Allah berikan dalam Al-Quran, kita ajari Daud bagaimana cara membuat besi. Ahli baja besi. Itu sinakum basikum, untuk menjaga kalian di dalam pertempuran. Fahal antum syakirun, apakah ada di antara kalian bersyukur? Mengajari beliau. Udah Nabi Daud. Siapa Nabi Daud? Seorang raja. Nabi Daud ini melik. Raja. Nabi kerja bengkel besi, tidak mencoreng sama sekali terhadap status beliau sebagai seorang nabi. Ahli bertani siapa? Siapa? Kita bahas nabi. Ahli bertani siapa? Siapa ahli bertani? Pekerjaan beliau bertani. Mudah.
Bapaknya manusia siapa? Adam alaihissalam kana harratan. Nabi Adam alaihissalam petani. Tukang kayu siapa? Nah, tukang kayu siapa? Asal tuh. Yang pertama Nabi Nuh, ahli perahu. Kana jaran. Beliau buat kapal dengan tangan. Ahli kayu. Beliau buat kapal dengan tangan. Siapa lagi? Zakaria. Zakaria kana jaran. Ahli kayu. Nah, ahli kayu. Baik, yang lain barakallahu fikum. Baik. Tukang jahit. Tukang jahit. Tahu tukang jahit? Hah? Nabi Saleh. Luqmanul Hakim kan khayyatan, bergelut di bidang konveksi. Tukang jahit, ahli membuat baju. Yaitu Luqman Al-Hakim. Begitu juga Talut kana dabbaghan wa saqa'an. Talut adalah ahli di dalam menyamak kulit dan pandai dalam bidang irigasi. Talut, dan itulah para nabi. Mereka berusaha. Nah, maka dilarang di dalam agama Islam ini Kenapa seseorang di dalam bekerja itu menjaga kehormatan wajahnya, menjaga kemuliaan dirinya. Walaupun wajah ini berdebu, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nabi SAW bersabda, la yahtabil ahadukum, kalau seandainya yang antara kalian mengambil tali wa yahtatil, dia ikat kepada kayu, wa yadhahu ala dhahrihi, kemudian kayu tersebut dia letakkan di atas punggungnya, dia bawa kayu yang diikat dengan tali yang dia buat, thumma yabi'uhu, kemudian dia jual kayu tersebut, khairun min an yas'ala an-nas u'tuhu aw mana'u, lebih baik, lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada dia mengemis, minta-minta kepada manusia dikasih, apalagi nggak dikasih. Dikasih kalau kita malu, apalagi nggak dikasih. Taruh di mana wajah? Ya, sebab itu Nabi SAW mengatakan al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat, ahab, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam imannya, kuat dalam usahanya, kuat dalam ketakwaannya, kuat dalam pekerjaannya, lebih Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka di dalam mencari rezeki ikhwan yang Allah barakallahu fikum, maka yang pertama adalah usaha. Dan para nabi harus, kita sudah jelaskan bagaimana keuletan, kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berusaha mencari keuntungan, mendatangkan pendapatan. Kemudian yang kedua, kunci rezeki yang kedua adalah tawakal. Setelah usaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, kadang kita ini berusaha sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada tanganmu sendiri. Harus kita lebih percaya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kenapa? Kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa ja'alna an-nahara ma'asya, kita jadikan siang ini untuk mencari penghasilan. Siang itu bercahaya, terang benderang, supaya manusia mudah pulang pergi di dalam
mendatangkan rezeki. Maka kunci yang bertawakal kepada Allah, sadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ikhwani fillah dalam bab usaha, Nabi SAW melarang kita untuk mendatangkan kemurkaan. Karena sebagian kita ini batin capek dengan bekerja yang letih, kemudian yang dia lakukan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nabi SAW bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakkul, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Ini jaminan dari lisan Nabi SAW. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang berhimasan wa yaruhu bitana. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang perutnya berisi. Lah burung saja Allah SWT jamin, apalagi manusia. Wa min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap melata di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kepada mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah lebih tahu di mana mereka berdiam diri dan di mana mereka menyimpan makanan. Kullu fi kitabin mubin. Semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata. Burung ada dalam Lauhul Mahfuz. Manusia kadang apa? Enggak sadar diri. Maka di sini ikhwan fillah, yang pertama berusaha, kemudian yang kedua tawakal kepada Allah SWT. Niatkan usahamu untuk mencukupi apa? Keluarga. Jangan dipikir kita memberikan nafkah kepada istri, ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Nabi bersabda, "Dinar anfaqtahu fi sabilillah." Uang dinar, uang emas kamu peruntukkan untuk berjihad di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinar yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala masakin. Kamu sedekahkan kepada orang miskin. A'dhamuha ajran lil ladzina anfaqtahu li ahli. Yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya, yang engkau belanjakan untuk mencukupi keluargamu. Berarti di sisi Allah SWT lebih daripada sedekah. Bukan cuma sekedar formalitas. Nah, sebagian di antara kita ikhwan yang Allah barakallahu fikum sama teman-temannya apa? Royal. Traktir sana, traktir sini. Tapi kalau sama keluarganya, anak istrinya apa? Begini, peliknya minta ampun. Maka perlu difahami, uang yang kau keluarkan ini kepada anak dan istrimu lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada infak, lebih baik daripada nafkah kepada selainnya. Berarti kasih uang untuk Shopee pada istri, salah. Transfer untuk kebutuhan tertentu, salah. Tagihan listrik, salah. Bayar wifi di rumah, salah. Kebutuhan, salah. Bagi yang mampu, beban di rumah agak berat, carikan pembantu ayatnya mengurangi beban istri, salah. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaika bi amalil abtal, hendaknya kalian melakukan pekerjaan para kesatria. Apa pekerjaan para kesatria? Al-kasbu bil halal, cari yang halal. Wan nafaqatu 'ala al-yad, mencukupi kebutuhan. Khairun min abwabil bir, lebih baik dari berbagai macam amalan-amalan ibadah lainnya. Apalagi apa? Apalagi lebih daripada mencukupi keluarga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amalan ibadah yang sangat agung. Maka dua perkara ini Allah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian usaha menjadi seorang muslim yang berprestasi, muslim yang punya kejuruan, muslim yang punya keterampilan, muslim yang punya bidang pekerjaan, yaitu swasta ataupun ikut dengan pemerintah,
ASN, PNS, itu semua adalah jabatan-jabatan dan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Maka ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.